bilang kalau Feli udah punya pertanyaan usil ya. Jadi langsung aja Mas Baim, ada berapa banyak cermin yang dihancurkan di film ini? Ada berapa ya? Bikinnya banyak bokapnya. Bener ya? Banyak. Pasti banyak kan? Iya, oke. Nah jadi langsung aja nih, sekali lagi sebelumnya selamat untuk proyek film ini. Kita kasih tepuk tangan lagi dong teman-teman media. Kita menantikannya di 1 bulan mendatang ya, 11 September. Jadi kalau tadi kita udah melihat bersama-sama trailernya, horor iya, menegangkan iya, misterius iya, terus kayak ada drama-dramanya juga. Mungkin boleh diceritakan juga nih ke teman-teman media, sebenarnya apa yang ingin ditampilkan dari film Sukma ini? Silakan Mas Baim. Oke, terima kasih. Info aja, tadi bikin trailernya itu lebih sulit dari bikin filmnya. Wow, kenapa Iya. tuh? Susah Luar banget. biasa. Susah banget karena banyak yang kita mau kasih lihat tapi tidak bisa spoiler juga. Betul. Tapi penonton harus ngerti ini mengenai apa, kenapa ada Fedi di situ, kenapa dia mau. Dari awal kita sudah spill kenapanya tapi tidak spoiler semuanya. Dan objeknya sudah jelas itu adalah cermin. Dan ini adalah film horor. Tapi dilihat dari semua trailernya saya tidak pernah ada jump scare. Semuanya itu rasa ketika kita Luna didatengin itu rasa itu yang sebenarnya sulit untuk dimiliki oleh horor Indonesia ya. Dia dar terus, tapi yang mahal tuh sebenarnya adalah build-nya. Oke. Tense-nya ketika Yes. nonton itu rasa penontonnya itu takut ya. Tidak perlu pakai musik, tidak perlu pakai apa, tapi lebih ke adegan dan acting-nya pemain. Itu sih sebenarnya dari trailer itu saya mau ngasih lihat semuanya. Ini loh. Dan kalau kalian perhatiin CGI-nya sulit sekali. Tadi banyak CGI Iya. dan saya orang yang paling berisik mengenai kualitas film. Saya ulang-ulang itu masuknya itu tangan bukan begitu, saya bilang begini. Gini, semuanya satu-satu dari detail semuanya itu satu-satu dan itu sangat sulit sekali karena CGI itu adalah musuhnya. Ketika saya belum bikin film ini saya nanya sama dia, bisa nggak bikin film? Karena ini sebenarnya bukan cuman buat kita saja. Iya. Setelah saya telusuri film tentang cermin itu terakhir 2018. Oh. Oculus Pengapan. Oke. Karena itu makanya saya mau bikin film ini munculkan lagi horor yang berbau cermin tapi yang buat orang Indonesia. Nice. Oke. Makanya alhamdulillah kita sudah ada banyak negara yang sudah mau. Kita cuman ngeliatin CGI kita itu bagus sekali loh. Nah itu dia goalnya saya agak kejauhan sebenarnya tapi memang itu yang bikin saya bikin film ini. Nice, keren. Tadi juga kayaknya ada efek yang di atas itu tuh di bukit gitu. Itu syutingnya di mana ya? Ada tempat tidur tiba-tiba ada cerminnya juga ya kan? Iya, itu tolong jangan bilang CGI saya sedih. Nah itu. Jangan dong, saya nangis itu capek banget saya syutingnya. Kita bawa itu kasur ke sana, kita syuting. Tapi pertama ada orang yang nonton, CGI bagus banget. Aduh jangan dong, itu udah capek banget ini bikinnya. Yang itu real ya? Itu real semuanya, itu cuma grading saja. Itu real semuanya ada di bukit. Kita syuting, gradingnya dibedain supaya tahu itu alam yang berbeda. Oke. Bukit di tempat. Oke, ada di bukit. Di mana tuh bukitnya tuh kira-kira tuh ya? Nah, ada deh ya pokoknya. Nah oke, terima kasih, nanti kita akan ngobrol-ngobrolin lagi. Aku mau ke Mas David sekarang. Mungkin boleh di-share juga karena tadi Mas Baim udah bilang, wah bikin trailernya aja sulit gitu ya. CGI-nya prosesnya tentu panjang. Supaya nggak spoiler juga, tapi memberikan yang terbaik gitu. Supaya penonton bisa mengerti sebelum nantinya menyaksikan filmnya. Nah kalau aku tanya sekarang proses dari post-pro-nya sendiri, tahapannya sudah sampai mana? Karena kan nih dikit lagi nih, apakah udah ready semuanya, kita tinggal tunggu untuk di tanggal tayangnya? Udah ready dong semuanya. Keren. Tapi yang Mbak Im bilang ya, saya tuh masuk ke film ini kebetulan sebenarnya ya. Saya tuh lagi main ke rumah Mbak Im, tahu-tahu di meja tuh ada skrip Sukma. Dia rahasia main tinggal-tinggal aja ya di mejanya, gue juga bingung. Nah saya ambil lah, saya baca nih ceritanya. Dan saya nggak tahu apa-apa ya tentang ini, jadi saya baca, kok ceritanya bagus banget. Bagusnya tuh beneran bagus dan beda banget ya. Saking beda bangetnya, saya bukan di dunia film, saya di dunia IT ya. Tapi karena ceritanya tuh bagus banget, langsung habis baca cerita itu, saya ke Baim, gue mau masuk di sini. Waktu itu inget banget tuh tampang Baim, dia udah bengong.
lo tahu apa tentang film? Dia bilang, apa Baim? Tapi gue yakin film ini bakal bagus banget. Dan emang keren banget sih, sumpah itu ya. Saya tuh ikutin dari mula sampai post production. Waktu di syutingnya, chemistry aktor dan aktrisnya tuh wow. Terus saya tanya juga, karena saya bukan dunia film ya. Saya tanya ini, apa semua film kayak gini ya di Indonesia bagus gini? Terus semua krunya bilang, enggak bang, saya dibilangnya bang nih saya. Bang, enggak bang, kayaknya di sini ini emang bagus banget. Emang wow sih, kalau nanti deh kalian lihat hasilnya, nggak ada spoiler nih ya. Chemistry semua ini, semuanya mantep banget pokoknya. Amazing, saya aja tuh yang lihat, apalagi abis itu kan saya di syuting, terus ke editing. Setelah di editing, wow lagi. Makin amazed ya. Makin amazed ya, dan Baim kalau kalian nggak tahu ya, dia tuh tiap hari saya udah nonton film ini mungkin 25 kali. Wow. Baim nonton film ini nggak tahu berapa ratus kali. Tiap detik dia ngeliatin terus. Tiap detik dia bilang ini ada yang kurang ya, ini ada yang kurang ya, ini ada yang kurang ya. Terus kalau nggak soal grading, nggak soal sound, nggak soal scene, dia ini luar biasa. Saya sih bangga banget ya dia ada Kita kasih saya. tepuk tangan dong. Oke, berarti ini memang effortnya luar biasa seperti itu. Dan tanpa diketahui oleh Anda itu Mas Baim naruh skrip sengaja sebenarnya. Emang biar dilihat. Gitu. Oke, nah karena tadi juga udah dibilang kalau misalnya actingnya nih luar biasa, chemistry-nya. Nah sekarang kita mau langsung lanjut ke Ibu Christine Hakim, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan teman-teman media. Karakter yang sangat amat misterius ya. Ibu Sri berarti ya namanya di situ ya. Ibu Sri. Nah, Ibu Sri ini pertanyaannya sebelumnya ya. Kan udah banyak film-filmnya, bekerja sama dengan banyak sutradara. Apa yang membuat dirimu percaya akan kehebatan dari seorang Baim Wong yang bisa dibilang ini baru gitu kan ya untuk penyutradaraan. Mungkin boleh nih ceritain itu dulu sebelum ke karakternya nih. Silakan Ibu Christine. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar. Jadi sebetulnya ya nggak perlu dijelaskan lagi ya. Udah terbukti ya. Buat saya itu aja buktinya. Kalau artinya Baim sebagai multi talented filmmakers. Jangan sombong loh. Ya, aktor iya, sutradara iya, sudah terbukti juga. Yes. Film horor yang sebelumnya juga berbeda dan juga dekat dengan masyarakat karena sampai berapa juta? 4 juta. Hah? 6 juta. Lumayan lah mah. Alhamdulillah. Kemudian bayangkan kita yang terlibat dalam film itu ya tidak terbayang bahwa pada akhirnya trailernya akan seperti ini. Oh, oke. Saya bilang, jadi saya heran ya sebagai bukti bahwa Mas Daud itu ya sampai setiap hari lebih dari minum obat vitamin. Ngeliatin melototin itu materi-materi itu ya. Kok ya ingat segitu banyak shot-shot gitu kan ya. Ada shot ini, ada shot itu gitu kan. Dan kalau melihat kita saja yang terlibat gitu, itu membuat amazed ya, ingin sekali ya, penasaran jadinya gitu kan ya. Nah itu saya kira itu yang memang luar biasa. Oke. Tapi kemudian juga apa namanya, Mas Baim itu sebagai director tahu persis apa yang dimau. Oke. Ini bukan karena muji di depannya ya. Oke, betul. Tapi itu yang saya rasakan. Ya nggak? Iya ya. Jadi memudahkan para aktornya juga gitu ya, karena dia tahu gitu. Ya. Oke. Tapi luar biasanya juga banyak sutradara yang sudah tahu persis apa maunya, lalu sulit sekali untuk membuka dirinya, menerima, atau ya berdiskusi, ya menerima masukan dari para pemain. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara seputar karakternya yang misterius itu, mungkin boleh di-spill dikit? Di samping tentunya nggak mungkin saya bisa menolak seorang Baim, ya. Tapi juga sebagai pemain yang sudah 50 tahun. Nah, saya belum pernah mendapatkan seperti bahkan Fedi Nuril pun yang berperan banyak film apa ya, istrinya berapa Fedi? Bener-bener duta poligami dia tuh ya katanya. Ini kalah Fedi Nuril. Oh wow. Suami saya 4 di film ini dan berondong. salah satunya sebelah saya ini coba.
Masya Allah, ganteng, ya baik hati. Tenang Ibu, jangan banyak-banyak spillnya. Jadi tantangannya masih berat, gitu ya. Tapi kembali lagi saya bersyukur, saya bekerja sedangkan aktor-aktor muda, ada Luna, ada Oka, ada Kimberly, Yes. ada banyak lagi, ada Fedi, gitu ya. Yang luar biasa berbakatnya dan mereka menunjukkan kerja kerasnya, upayanya dan kualitasnya. Oke. Ternyata anak-anak muda itu perlu diberikan kesempatan Nah, banyak. itu dia. Baik, terima kasih banyak, kita kasih tepuk tangan. Jadi biar ada regenerasi juga gitu kan ya. Ini ada lagi, Ada lagi, benar ini masa depan film horor Indonesia ini memang. Oke, sebelum ke Kenzo dan juga Kiano, nanti aku tanya-tanya boleh ya? Boleh ya ke Kamade ya, boleh ya. Nah, aku mau ke Mas Oka dulu. Nah, ini kan film horor yang beda. Tadi kita udah lihat juga trailernya. Karakternya namanya Mas Pram, betul? Ya. Nah, Mas Pram mungkin boleh di-spill aja juga, atau mungkin pas ngelihat trailernya pertama kali shock juga atau bagaimana gitu, mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman media reaksinya. Selamat siang teman-teman wartawan. Selamat siang. Pada oke, pada suka nggak sama trailernya? Suka. Mantap. Sama, saya nontonnya barengan, benar-benar Lu diem anggap aja ini lu. trailer yang paling bagus. Jadi terus terang saya udah agak lupa cerita sama filmnya kayak gimana aja, tapi pas nonton trailernya barusan itu sungguh merefresh ingatan saya tentang gimana proses syutingnya dan gimana saya segitu tertariknya sama skenario yang hingga akhirnya saya menjatuhkan pilihan ya saya mau ngambil film Sukma. Buat saya yang pernah terlibat dalam filmnya Baim sebelumnya yang dengan genre yang sama, horor juga, yang judulnya Lembayung, kalau kalian udah pernah nonton, mungkin saya bisa bilang ini adalah filmnya Baim yang paling filosofis. Oke. Ya, tahu sendiri kan Baim kan orangnya nggak jauh sekedar dari mantap bro, beda bro. Tapi kalau kalian nanti ngelihat hasil dari ide kreatifnya Baim, ini benar-benar dia naik kelas lah. Nice. Dari Oke. film Lembayung yang kemarin dan bagaimana dia menggunakan cermin itu sebagai simbol teror. Jadi tidak menggunakan hantu sebagai objek untuk menakut-nakuti. Ya ada bagian menakut-nakutinya, tapi penonton diajak untuk retrospektif terhadap karakter-karakternya. Oke. yang di setiap kali bercermin itu pasti ada tampilan yang berbeda. Oke. Dan terornya itu bikin mikir. Ah. Jadi nggak sekedar jump scare, ada jump scare, tapi buat apa sih jump scare? Sekarang film horor banyak banget ya. Bener, iya. Kalau ini tuh jump scare-nya itu seperti yang tadi Baim bilang, itu dari kejadian-kejadian akhirnya jadi ke-build up, jadi kebangun. Oke. Oh, itu yang ngebikin aku pas lagi nonton skrip, pas lagi baca skripnya itu ngerasa kayaknya itu setiap lembar ke lembar berikutnya itu menyisakan rasa penasaran. Oke. Gitu. Jadi akhirnya ketika pas ngambil, ngejalanin dan belum lihat hasilnya, tapi pas melihat hasil trailernya jadi keinget kayak wow, ini nih yang bikin gue bisa bilang sebagai pemain yang udah beberapa kali main film horor bisa bilang nih teman gue naik kelas banget nih. Keren, luar biasa. Dan seperti yang udah disampaikan sama Mas Oka juga, berarti nanti penonton diajak untuk memperhatikan simbol-simbol itu tadi juga ya. Salah satunya adalah si cermin. Ya, Iya, benar. Jadi nggak cuma sekedar jump scare aja, makanya mungkin ini bisa dibilang horor yang berbeda, yang fresh juga karena ada unsur semiotika. Jadi nggak semua tuh harus di gini loh gitu gitu ya. Berarti untuk dari film Sukma sendiri. Nah, kalau kita melihat juga dari jajaran castnya nih, ensemble-nya kan luar biasa, A-list ya teman-teman ya. Semuanya ada Luna juga, abis itu ada Fedi Nuril gitu. Nah ini berarti menjadikan syutingnya prosesnya seru sekali pasti ya.
Oke, nah kita tanya satu lagi dulu nih. Kimberly Rider, halo apa kabar? Baik. Oke, nah ini kalau misalnya ditanya kurang lebih sebenarnya sama, mungkin di spill sedikit gitu ya, tanpa spoiler tentu karakternya gitu dari. Kalau di sini namanya sebagai siapa? Tias. Tias. Nah Tias nih kayak gimana nih kalau tadi kan ada tuh secuplik di trailernya. Jadi Arini Luna Maya dia kan baru pindah ke satu rumah, satu kota dengan keluarga barunya nih si Pram dan anak mereka Ian. Terus sampai di rumah ini pokoknya ada kejadian-kejadian yang aneh. Ya. Dan akhirnya dia bertemu dengan aku Oke. jadi kayak teman barunya dia lah ya. I see, Dan oke. aku itu Nah, bentar. Jangan banyak-banyak nggak apa-apa, Kenapa? Kak. Yang mana? Jangan. Teman-teman media tadi telinganya ditutup ya, nggak denger ya. nggak kirain kemarin Live udah ya? diomongin nggak jadi katanya. Enggak, kita nyanyi dulu apa ya biar yang tadi lupa gitu. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 lupa. Iya, Kimberly Rider apa kabar? Luar biasa. Oke, jadi bagaimana nih? Sudah melihat trailer dari film Sukma? Seru banget. Seru ya. Banget, iya. Kaget juga mungkin tadi sama seperti Ibu Christine Hakim dan juga Oka gitu ya. Iya pastinya. Iya. Kerja sama Ini apa yang boleh diomongin, apa yang nggak boleh diomongin, jadi bingung. Boleh. Gue jadi pengen nyolek, ya jangan Bebas. iya juga. Oke, tapi Iya, maksudnya keterlibatannya. Oke, jadi Tias ini dia teman barunya Arini, dia mencoba membantu Arini untuk discover kenapa nih semua nih misterinya, ini, ya. what is happening Ya, gitu ya, di ya. rumahnya. Nanti selengkapnya kita bisa tonton 11 September 2025 gitu. Oke, segitu aja teman-teman media ya. Oke, kita sekarang ke ini dia nih, calon-calon aktor. Udah bukan calon sih, tapi udah aktor. Coba Aktor nih. cilik nih. Ini artis apa aktor? Coba. Ayo. Aktor. Keren. Yang baru pertama kali main tuh kakak atau adek ya? Adek, wish Jawab kakak. coba. Siapa yang pertama kali main? Yang pertama kali main film ini? Kakak apa adek? Adek. Kalau kakak udah lebih santai ya. Adek gimana? Disuruh ngapain aja sama papa syuting film ini coba? Disuruh apa aja? Disuruh Papa ngapain aja waktu syuting? Lari-lari, disuruh nangis. Syuting seneng gak adek? Senang. Nah, mau syuting lagi atau enggak? Film ketiga nggak ada adek? Ya. Ya. Mau. Adek mau lagi main film. Namanya siapa karakter yang film ketiga maunya? Bilang. Siapa namanya? Jangan spoiler. Siapa film ketiga nanti nextnya mau namanya siapa? Gulung-gulung. Mohon maaf, film ketiga gulung-gulung, yang ini apa? Yang di sini namanya siapa nanti? Yang di Sukma namanya Yang di siapa? Sukma namanya siapa? Oh iya. Ketahuan dong ya. Ya karena Sukma emang cuma ada satu gitu. Kan kalau ada dua Sukma jadinya gitu loh teman-teman media. Oke, kalau kakak gimana? Kakak gimana? Seneng nggak acting? Lumayan. Mau Oke. mau acting atau mau jadi penyanyi atau mau jadi pemain basket? Main basket. Oke, kalau gitu aku nggak nanyain lagi tentang film ya. Berarti yang jadi pemain film Ade aja ya. Ade main film lagi ya. Iya. Oke, selamat ya Ade filmnya, debutnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Kiana dan juga Kenzo. Yang sama-sama nanti kita akan lihat hasil aktingnya seperti apa di tanggal 11 September 2025. Oke, karena kita juga belum bisa banyak yang dibahas, nanti kan masih akan ada preskon lagi. Kita akan menantikan untuk press screeningnya, kemudian gala premier, dan di tanggal 11 September kita akan bisa menyaksikannya film Sukma serentak di seluruh bioskop Indonesia. Sekarang giliran teman-teman media yang boleh bertanya kepada para filmmaker dan juga castnya. Yang mana dulu ini?